warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Tahukah anak-anak bahwa pekerjaan pamannya Edo adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah anak-anak bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Proses pembuatan kain dan baju. Amatilah gambar berikut ini. Ini adalah proses pembuatan kain tenun. Berawal dari mana ya anak-anak? Berawalnya dari sini. Pertama, bunga kapas itu dipetik ya anak-anak. Setelah itu, yang dilakukan adalah memintal kapas itu menjadi sebuah benang. Nah, dari benang ini lalu ditenun ya anak-anak. Alatnya pun masih tradisional sekali dan masih sangat sederhana. Nah, dari menenun kain ini lalu dihasilkan kain. Dari kain ini oleh penjahit akan dibuat pola baju. Kemudian dijahit bajunya dan menjadi sebuah baju yang sangat cantik. Itu adalah proses dari tenun kain menjadi kain. Biasanya orang-orang menenun kain ini butuh waktu yang sangat lama sekali karena masih menggunakan peralatan yang tradisional atau peralatan yang sederhana sekali. Sekarang jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Dalam proses pembuatan kain tenun tadi masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Alat pemintalnya pun masih sederhana dengan menggunakan tangan manusia. Kalau sekarang di pabrik-pabrik untuk menghasilkan benang, alat pintalnya sudah memakai mesin. Lalu kemudian untuk tenunnya pun digunakan ditenun sendiri. Nah, itu juga masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana sekali. Jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. Proses pembuatan baju seperti gambar di atas adalah 1. Kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. Proses yang kedua, proses spinning atau yang lebih dikenal dengan proses pemintalan adalah proses di mana kain kapas pertama kalinya melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan barang. Yang ketiga, benang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. Proses yang keempat, kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain.
Proses yang terakhir atau proses yang kelima, setelah pola dibuat dan kain dipotong sesuai ukuran, selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Nah, itu tadi proses dari kapas sampai menjadi baju melalui proses yang namanya tenun. Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas yaitu yang pertama adalah penenun kain itu memproduksi barang. Lalu ada penjahit juga. Penjahit ini juga sama memproduksi barang. Mereka sama-sama melakukan kegiatan ekonomi ya. Ya, seperti itu penenun kain itu menghasilkan barang. Lalu penjahit itu menghasilkan jasa seharusnya ya. Tetapi dia memproduksi dari kain tenunnya. Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Nah, anak-anak, kita harus menghargai baju yang kita gunakan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan kain sesuai kebutuhan dan tidak selalu membeli baju yang baru. Kita bisa memakai baju yang masih lama, yang masih bagus ya tentunya untuk dipakai. Jadi itu cara menghargai baju yang kita gunakan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.